Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap pendengar yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube Anwar Azza. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan ridha Allah, dengan segala macam nikmat yang Allah berikan, kita masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita yang bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Demikian juga salawat beriringkan salam marilah terus kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat At-Tin, dari tafsir surat At-Tin atau surat Wat-Tin. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya surat At-Tin memiliki dua nama, yang pertama At-Tin, yang kedua Wat-Tin. Satunya At-Tin, yang kedua Wat-Tin. Nah, yang artinya buah tin, yang artinya buah tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang mana kita telah singgung bahwasanya buah tin dan buah zaitun ini tidak tumbuh di Mekah dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wat-tini waz-zaitun menyebabkan orang-orang Quraisy kaget gitu. Ya, sehingga Abu Jahal dan orang-orang itu memberikan fokusnya dengan surat ini. Ya, dan buah tin dan buah zaitun ini tumbuhnya di negeri Syam. Makanya para ulama mengatakan wat-tini waz-zaitun bukan saja buahnya, namun yang dimaksud adalah tempatnya. Di mana? Di Syam. Ada apa di Syam? Yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, mahallu nubuwwati Isa ibni Maryam. Tempat Nabi Isa diangkat sebagai nabi, dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam diangkat menjadi nabi sejak beliau lahir, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ketika orang-orang datang menemui Maryam yang membawa bayi, orang-orang pun bertanya, Maryam, maka abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan orang yang melakukan perbuatan jelek, ibumu juga bukan orang yang melakukan perbuatan zina. Lah kok kamu anaknya membawa anak tanpa ayah ini? Fa asyarat ilaihi, kata Maryam tidak berkata apa-apa, cuman menunjuk ke bayinya.
Mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan bayi? Ketika mereka mengucapkan seperti itu, maka bayi tersebut ngomong. Siapa? Isa bin Maryam. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Bukan anaknya Allah, bukan. Aku adalah hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitab. Allah memberikan kepadaku kitab. Namanya Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Jadi Nabi Isa bin Maryam itu diangkat jadi nabi ketika beliau lahir sudah jadi nabi. Di mana tempatnya? Di Syam. Apa itu Syam? Tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga wa turi sinin, dan demi Tur Sinai. Demi Tur Sinai. Kita telah jelaskan bahwa Tur itu gunung, tapi gunung yang punya apa? Punya pohonnya, punya tumbuhannya. Adapun gunung yang tanpa pohon maka disebut Jabalun. Ya, makanya ada Jabal Tur, Jabal Nur, Jabal Rahmah dan lain sebagainya. Nah, wa turi sinin ay Tur Saina, yang dimaksud adalah gunung Saina atau Tur Sina, mahallu nubuwati Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa sebagai nabi, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan juga di surat Toha, Dan sejatinya dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Ada apa? Ada atau ada Allah mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Negeri Mekah ini adalah tempat diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi 3 tempat. Yang pertama siapa? Yang pertama di mana? Di Syam, karena ada buah tin dan zaitun. Selain buah tin dan buah zaitun merupakan buah yang sangat bermanfaat. Buah tin adalah buah yang paling mirip dengan buah yang memiliki sifat-sifat seperti sifat buah di surga, dan zaitun merupakan buah yang pohon dan buahnya dipenuhi keberkahan. Syajaratin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Nah, buah tin yang pohonnya itu tidak tumbuh tidak terlalu barat, tidak terlalu timur, ya. Itulah keistimewaan Asyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa turi sinin, yaitu gunung Tur Sinai, dan yang terakhir wa hadzal baladil amin, yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah. Dan negeri Mekah Al-Mukarramah itu menjadi mulia menjadi tanah haram, menjadi tanah mulia atas doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan telah kita kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya, memberikan pengorbanan yang luar biasa demi agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin menjadi mulia, Bapak-bapak sekalian dan para ikhwan, maka korbankan apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulia. Korbankan semua yang kita punya, maka kita akan mulia. Sebesar ke pengorbanan kita untuk agama ini, maka Allah akan muliakan derajat kita. Maka Allah akan muliakan derajat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa butuh usaha ndak? Butuh usaha. Butuh pengorbanan ndak? Butuh pengorbanan. Makin besar pengorbanan seseorang untuk meraih takwa, maka kemuliaannya akan meningkat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Dan ujian yang akan menimpa kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, ujiannya ringan apa berat? Berat. Makin tinggi iman, makin berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Maka dapat kita simpulkan, Bapak-bapak sekalian dan para ikhwan, semakin besar pengorbanan kita untuk agama ini, maka Allah akan lebih meninggikan derajat kita. Allah akan memuliakan kita. Sebagaimana Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wasalam, sejak kecil beliau diuji. Sejak kecil beliau sendirian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri sejak kecil. Dan ini bukan perkara yang mudah, sendirian masih kecil. Mudah atau sulit? Sulit sekali. Begitu beliau dewasa diuji lagi.
bukan hanya bapaknya yang menjadi musuh dia, dalam tanda kutip, masyarakatnya. Makin dewasa bukan hanya masyarakatnya yang menjadi musuh Nabi Ibrahim. Siapa? Rajanya. Masih ingatkah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim berkata dengan bapaknya yang kita bacakan pada pekan yang lalu, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman li syaitani waliya. Wahai bapakku, aku takut engkau akan tertimpa azab dan engkau akan menjadi wali bagi setan. Apa kata bapaknya? Agharibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, kalau engkau tidak berhenti aku akan rajam engkau. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku saja, kata bapaknya. Itu saat beliau masih kecil. Ketika beliau dewasa, maka yang jadi musuh beliau bukan hanya bapaknya, masyarakatnya jadi musuh beliau. Bagaimana masyarakat mereka masyarakat beliau menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Berdakwah, Pak. Ujiannya bukan hanya kita berdakwah dengan keluarga, kemudian tidak sukses, tidak berhasil, kita patah semangat, tidak, terus berdakwah. Berdakwah juga dengan kaumnya, siapa tahu kaumnya mau menerima. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, ketika malam datang Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin, kemudian Nabi Ibrahim mengajak ngomong masyarakatnya, masyarakat, iya ya, ini bintang Tuhan ya, gitu. Iya, ini Tuhan. Ketika bintangnya tidak ada, Nabi Ibrahim mengatakan, kok Tuhan hilang? La uhibbul afilin, kalau begitu aku tidak suka Tuhan yang hilang, kata Nabi Ibrahim. Besoknya datang Qamar. Qamar itu siapa? Bulan, ya. Bukan nama orang. Ja'al Qamar. Qamar itu artinya bulan. Falamma ra'al qamara baziran, ketika Nabi Ibrahim melihat ada bulan purnama. Sekarang nih bulan purnama, coba lihat di luar bulan purnama ya. Tanggal berapa ini? 16 atau 17? 16 atau 17? 17 ya, masih ada ya. Nah, kita keluar ketika melihat bulan. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim keluar dan mengatakan, qala hadza rabbi, oh ini Tuhan. Kemudian ketika bulan itu akan tetap ada atau hilang? Hilang. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin, kalau seandainya Allah tidak menunjuki aku, pasti aku akan sesat, kata Nabi Ibrahim. Ya seperti kalian sesat menyembah bulan yang hilang. Terakhir Nabi Ibrahim mengajak komunikasi ke mereka. Ada tahapannya, bintang bukan Tuhan. Ada yang lebih besar, bulan bukan Tuhan. Nah, yang paling besar. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, Nabi Ibrahim pun mengajak ngomong ke masyarakatnya, ini Tuhan. Cahayanya lebih besar, lebih terang, lebih panas. Tidak butuh lagi lampu, tidak butuh lagi obor. Kalau sudah ada matahari, terang semua. Tapi kalau ada bulan, masih butuh pencahayaan, betul tidak? Tidak bisa cahaya bulan itu tembus ke dalam rumah, betul apa tidak? Kalau matahari tembus, Pak. Ya, bahkan kalau Prabu Muli ini lagi panas sekali ya, tidak kuat kita di dalam rumah, panas sekali kan gitu. Kalau jemur pakaian di cahaya bulan bisa tidak kering. Kalau matahari kering. Jangankan pakaian, ikan yang dulunya basah jadi kering, dijual di pasar, ikan asin. Bayangkan, luar biasa kan matahari ini. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, hadza akbar, ini lebih besar lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata matahari juga hilang. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada masyarakatnya, bahwasanya Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan kita semua. Itu adalah Tuhan yang berhak kita sembah. Namun sayangnya masyarakatnya tidak menerima. Kemudian sampai ke beliau naik lagi derajatnya, sampai tingkat apa? Masyarakat yang lebih besar, yaitu masyarakat yang menyembah berhala. Yang Nabi Ibrahim lakukan, dihancurkan semua berhala tersebut. Untuk menyadarkan mereka, ini dakwah, Pak. Butuh tantangan nggak? Butuh pengorbanan nggak? Butuh, Pak. Menghancurkan berhala itu bukan perkara yang mudah loh. Apalagi dia sendiri. Taruhannya nyawa dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Qala man fa'ala hadza bi alihatina. Kata mereka ketika mereka kembali ke tempat ibadahnya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini? Ini orang yang zalim pasti. Qala sami'na fatay yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada orang yang disebut sebagai Ibrahim, pasti dia dipanggil. Maka ketika ditanya, apa kata Nabi Ibrahim? Engkau yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim, bal falahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kuntum yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, enggak, yang menghancurkan patung-patung ini itu yang paling besar, yang tidak hancur. Jadi semua berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali yang paling besar.
Bahkan dalam riwayat yang lain, kapaknya ditaruh di leher berhala tersebut. Kata Nabi Ibrahim, coba tanya dengan berhala itu yang ada kapak tuh di lehernya, pasti dia yang menghancurkan. Maka mereka langsung sadar, ya tidak mungkin lah kita yang zolim, kata orang itu. Kalau kita tanya kepada berhala, berarti kita yang zolim. Berhala tidak mungkin bisa ngomong. Tapi karena emosi telah terbakar, tidak mau kalah, Pak. Biasanya orang kalah debat mainnya apa? Fisik. Maka kata mereka, bakar saja mereka. Harikuhu wansuru alihatakum. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Maka ketika Nabi Ibrahim dilempar, ini taruhannya nyawa. Ketika Nabi Ibrahim dilempar, Nabi Ibrahim tahu enggak? Pasti api ini akan berubah menjadi dingin. Tahu enggak, Pak? Tidak tahu. Berarti kita dalam takwa kepada Allah memang butuh perjuangan. Mungkin kita akan dimusuhi, mungkin kita akan dihina, mungkin kita akan disakiti, mungkin kita akan diboikot, mungkin kita akan dijauhi. Itu biasa. Mungkin ada seseorang datang bertanya, Ustadz, sejak anak ikut pengajian ini teman-teman anak menjauh. Wah, gitu kan. Dulu mereka mudah datang ke rumah, main, ngobrol gitu ya. Sekarang mereka menjauhi anak, Ustadz. Anak merasa sendiri gitu ya. Katakan, enggak, itu proses. Allah sedang menyaring orang-orang terbaik yang ada di dekat antum. Dulu enggak disaring, sekarang disaring. Yang dekat dengan tahu antum adalah orang yang sama visinya dengan antum. Kalau enggak sama visi, enggak mungkin dekat lagi. Dulu kita enggak sholat, dulu kita main gaplek misalnya. Dulu kita ngabisin waktu, azan berkumandang kita tetap genjreng gitar misalnya gitu. Sekarang kita sudah paham, azan berkumandang kita tinggalkan. Kira-kira teman-teman kita itu mau ikut kita enggak? Ada dua pilihan, mungkin ikut, mungkin tidak. Ketika dia ikut berarti itulah teman kita. Ketika dia tidak ikut, jangan merasa dijauhi. Allah akan gantikan yang terbaik untuk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minh. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti menggantikan yang lebih baik untuk dia. Yang lebih baik. Ya, dan lebih baik itu bukan dari materi, bukan dari jumlah, tapi dari sisi yang dapat menolong kita menuju tujuan kita. Allah akan bantu. Mungkin kita dulu temannya ribuan, sekarang teman kita cuma puluhan. Sepuluhan inilah yang akan menolong kita untuk masuk ke dalam surga. Itu harapan kita, daripada banyak menyesatkan kita dan memasukkan kita ke dalam neraka. Allah berfirman, wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi jangan ikut banyaknya, tapi ikut kebenaran. Dan konsekuensi ikut kebenaran, bisa jadi kita akan menjadi terasing. Dan beruntunglah orang yang asing. Kata Nabi SAW, tuba lil ghuraba, sangat beruntung orang yang asing itu. Ya, sangat beruntung orang yang asing itu. Kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dahulu asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Asing karena berpegang teguh dengan sunnah. Makanya kata Nabi SAW, humul muslihuna fi aqwamil mufsidin. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat baik, berbuat benar sesuai dengan petunjuk di mayoritas orang yang berbuat kerusakan. Ya, jangan seperti ceramah pernah Anda dengar itu, jadilah orang asing, ya. Jadilah orang asing gitu ya. Gunakan pakaian yang tidak sama dengan masyarakat, maka kalian akan beruntung. Ini salah. Ya, karena asing di sini bukan asing penampilan, bukan asing omongan. Gunakanlah pakai bahasa Jawa di kalangan orang Prabu Muli. Ya, ini bukan asing yang benar, ini mengasingkan diri namanya. Orang semua pakai bahasa Belida, pakai bahasa Prabu Muli, kita sendiri pakai bahasa Jawa yang tidak dipahami kita. Gitu. Maka yang dimasuk asing di sini adalah ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan agama Allah, dan pasti karena mayoritas manusia belum mengetahui, konsekuensinya kita akan dianggap asing, Pak. Bahkan mungkin kita akan dianggap asing oleh orang tua kita sendiri, bahkan oleh istri kita sendiri, bahkan oleh anak kita sendiri. Ya, dulu kita tidak pernah janggutan, sekarang janggutan. Anak kita kan tahu kita tidak janggutan, dibuka, bapak ngapoi pakai janggut. Anak kita juga asing, biasa itu, Pak. Biasa. Lama-lama akan dia tahu sendiri, ya. Dan Nabi Ibrahim dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, itu pengorbanan Nabi Ibrahim sampai bertemu dengan Namrud. Diskusi lagi dengan Namrud. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kelonggaran, dapat anak berupa Ismail.
Begitu dapat anak, diuji lagi, suruh ditaruh di Mekah. Setelah ditaruh di Mekah, datang ujian lagi, disuruh disembelih. Ini kan bertubi-tubi. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menjalani semua musibah itu, semua ujian itu, Nabi Ibrahim menjadi hamba pilihan. Sehingga Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Yaitu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah sebagai kota haram juga. Jadi kota Mekah menjadi mulia atas doanya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berdoa mendapatkan jawaban atas doanya, atas perjuangannya, Pak. Mungkin kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, mungkin kita ujiannya belum lulus. Jadi kita tempuh saja dulu, doa tetap jalan, proses kita tetap jalani. Jangan nunggu, saya belum lulus ujian, tidak usah berdoa, salah. Doalah terus. Dan jangan pernah menganggap doa kita nggak dikabul. Pasti dikabul. Kitanya saja yang harus bersabar. Sebagaimana kisahnya Nabi Zakaria. Sudah ubannya penuh, badannya sudah lemah, tapi beliau mengatakan, aku tidak pernah kecewa. Kan luar biasa itu. Artinya apa? Langsung optimis. Tidak pernah kecewa. Walaupun sampai tua tidak punya anak. Ini optimis terus, Pak. Ini yang harus kita contoh. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dan ini merupakan inti dari sumpah yang kemarin kita sebutkan. Ada 3 kali sumpah dan ini inti sumpahnya. Yang dimaksud dengan ahsani taqwim, tamil khalqi, yaitu penciptaan yang sempurna. Mutanasibatil a'dha, anggota tubuhnya cocok, Pak. Tangan 2, jari 5 cocok. Cocok enggak? Ini kan luar biasa. Dari 5 ukuran berbeda. Ada kelingking ya, kita gunakan buat ngupil gitu. Hampir enggak ada orang ngupil masih jempol, kan sulit, Pak. Pakai kelingking ya. Apalagi ada jempol ya, walaupun dia enggak panjang tapi ini sebagai pengatur semuanya. Coba pegang sesuatu tanpa jempol, susah, Pak. Jempol inilah yang menjadi porosnya, makanya disebut ibu ya. Pusat pemerintahan disebut ibu kota, kan memang ibu intinya, Pak. Ya, makanya ibumu karena memang ibu menjadi apa? Menjadi porosnya, menjadi pusatnya. Maka jaga betul ibu kita, jaga anak perempuan kita, karena dia akan menjadi pusat ya, pusat masyarakat ini. Karena masyarakat itu terbagi 2. Pertama kaum perempuan, kedua kaum laki-laki. Hebatnya kaum perempuan, dia adalah setengah dari komunitas, dan setengah inilah yang mendidik setengah mayoritas yang lain. Siapa yang mendidik setengah mayoritas yang lain? Ya, mayoritas yang setengah ini. Seakan-akan wanita ini adalah menguasai semua masyarakat. Kalau seandainya wanita ini rusak, maka komunitas yang setengahnya rusak. Karena sifat ibu di rumah, sifat bapak di luar bekerja. Kalau seandainya ibunya rusak, siapa yang akan mendidik anak-anaknya? Tidak ada. Akhirnya anak-anak tanpa pendidikan, akhirnya rusak. Dan ingat, wanita tugasnya bukan hanya melahirkan. Bahkan salah satu tugas penting bagi wanita adalah mendidik. Dan betapa banyak para ulama yang mati bapaknya, meninggal bapaknya, namun mereka menjadi ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan imam-imam yang lain, semuanya dididik oleh siapa? Oleh sang ibu. Bapaknya sudah meninggal, bukan berarti bapak tidak punya peran, enggak. Kalau ibunya betul-betul serius, tanpa bapak bisa, ya. Begitu juga kalau ada bapaknya, lebih sempurna lagi, ya, karena dari dua belah pihak. Dan penciptaan manusia ini sejak awalnya seperti ini. Berbeda dengan pengakuan oleh sebagian orang yang mengatakan apa? Bahwasanya kita manusia ini diciptakan atau berasal dari teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin. Ya, dulunya kita kera, kemudian berevolusi. Kenapa? Karena perubahan dari zaman
es menjadi zaman batu, dari zaman batu menjadi zaman apa begitu ya. Jadi berubah semua gitu ya. Yang awalnya semua daratan, sekarang ada daratan dan lautan. Maka situasi berubah, akhirnya kita awalnya bungkuk sekarang tegap gitu ya, dengan evolusi dia. Dulunya banyak bulu, sekarang tidak berbulu gitu. Itu menurut teori. Tapi buktinya kalau seandainya teori itu benar, kenapa masih ada monyet, masih ada orangutan, masih ada kingkong, masih ada gorila? Kok nggak semua berubah menjadi manusia? Gitu. Kok bisa tiba-tiba AU AA menjadi halo kabar-kabar? Kok bisa gitu? Ya, bisa ganti-ganti lagi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Belida, ada bahasa Perahu Muli, ada bahasa Sekayu itu. Kok bisa beda-beda gitu kan? Kok bisa gitu kan? Kalau seandainya dia teori evolusi, ya ngomongnya AU AA saja, karena yang menyebabkan dia berubah apa? Cuman makanan saja. Awalnya pohonnya tinggi menjadi rendah, awalnya rendah menjadi tinggi. Ini makanan saja. Awalnya perbukitan, sekarang ada lautan. Itu saja. Kok bisa suaranya juga berubah? Kok kecerdasannya juga naik gitu. Nah, itu kan membantah teori itu. Bahkan terakhir Anda dapat video itu penelitian, ada penemuan fosil-fosil manusia. Ya, itu ditemukan replika wajah. Nah, gitu ya. Jadi nemu tengkorak, kemudian direplikakan. Kira-kira wajahnya seperti apa? Tidak ada satupun yang mirip kerawat. Tidak ada. Manusia semua. Ada yang ditemukan 200 tahun sebelum Masehi itu. Wajahnya manusia. Wajahnya manusia. Ada yang 3000 tahun sebelum Masehi, tidak tahu gimana cara menghitungnya ya. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Nah, itu kan membantah sendiri teori Darwin. Yang menemukan itu orang kafir, orang Eropa, orang Barat gitu ya. Mengatakan begitu. Maka kita harus yakini manusia itu berasal dari Adam. Adam itu adalah manusia yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang sempurna anggotanya, ada jari jemarinya, ada jantungnya, ada paru-parunya, paru-parunya juga ada sepasang, ginjalnya juga ada sepasang, ada liver satu, ada ginjal, ada salurannya, luar biasa semua. Ada trakeanya, ada selnya, wah, banyak sekali. Ya. Bayangkan Pak, ini semua mengatur, bisa mengatur keseimbangan. Ya. Kita mengatur keseimbangan ini luar biasa. Bisa pendengaran, ya. Tapi ada orang punya telinga tidak bisa mendengar. Ada orang bisa mendengar tanpa daun telinga, kan luar biasa ini. Ada enggak? Orang bisa mendengar tapi tanpa daun telinga. Ada Pak. Ada, jangan bilang enggak ada. Mungkin kita bisa menemukan di sekitar kita. Ada orang tidak punya telinga, tapi bisa mendengar. Enggak ada daun telinganya, bisa mendengar. Ada orang yang lengkap daun telinganya, diajak ngomong diam be, menang wae. Ternyata apa bahasa kita? Peka, ya, bisu tuli gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan yang sebaik-baiknya. Berkata Imam Ibnul Arabi, beliau mengatakan laisa lillahi ta'ala khalqun huwa ahsan minal insan. Tidak ada satupun makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Fa innallaha khalaqahu hayyan alima. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu hidup dan memiliki ilmu. Qadiran murida, memiliki kemampuan dan keinginan. Mutakalliman sami'an basira, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat. Mudabbiran, bisa mengatur. Bisa nggak kita mengatur, menata sesuatu, mengatur sesuatu, nyangkul segala macam, bisa kan? Menulis, ya luar biasa. Hakiman, ya bijaksana. Kapan kita ngomong dengan anak, begini caranya. Kapan ngomong dengan istri, begini caranya. Kapan ngomong dengan tetangga, begini caranya. Kan luar biasa. Kita bisa mengatur itu Pak. Ya, coba hewan gitu, bisa ngaturnya? Tidak bisa mengatur itu Pak. Nggak bisa mengatur. Monyet ketemu dengan siapapun tetap UUAA dia. Tidak bisa berubah. Ini ketemu dengan Presiden Indonesia, selamat siang Pak. Kan tidak bisa dia bilang gitu. Begitulah dia. Tapi manusia bisa. Tahu dia gimana cara ngomong dengan Pak Presiden, dia tahu kan? Ya, kalau dengan Pak Presiden jangan banyak ngomong. Oh, iya Pak, siap Pak gitu. Mana sepedanya? Cek itu aja kan. Itu aja yang kita bisa ngomong kan. Tapi kalau depan anak kita mungkin kita ceramah, kau nih harus ini belajar, ini lagi PAS, jangan banyak main, tinggalkan sepeda walaupun sepeda ini hadiah dari presiden. Kita bisa ngomong, tapi dengan presiden tidak bisa. Siapa yang menjadikan bisa membedakan itu? Allah menciptakan kita bi ahsani taqwim. Wa hadhihi sifatu Rabb. Ini semua adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sejatinya sifat-sifat itu adalah sifat milik Allah. Allah ngomong enggak? Ngomong, Allah berikan kepada kita. Sebagian kecil. Allah melihat enggak?
Melihat Allah berikan sebagian pada kita. Allah dapat mengatur enggak? Dapat mengatur alam semesta. Siapa yang mengatur? Allah. Allah berikan sebagian kecil kepada kita. Wa hadhihi sifatur Rabb, ini sejatinya sifat milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang Allah berikan sebagian kecil kepada kita. Wa anha abbara ba'dul ulama wa waqa'al bayanu biqaulihi innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ada dalil, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan parasnya, dengan sifat-sifatnya. Di Adam alaihissalam itu memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Cuman sepertinya bukan seperti sama, bukan. Turunannya. Bisa melihat tapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan Allah. Bisa mendengar tapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran Allah, itu maksudnya. Ya, warisan. Tapi tidak sama dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah menarik ini. Kemarin belum ya diceritakan ya. Ada ulama dari ulama Hanafiyah itu menceritakan bahwasanya ada seseorang yang sangat mencintai istrinya. Hampir semua kita cinta dengan istri ya Pak ya. Kalau tidak cinta dengan istri mungkin masih tidak bersama lagi dengan istri atau tidak bersama lagi dengan istri. Jadi ada seorang yang sangat mencintai istrinya. Disebut dengan namanya itu Isa bin Musa al-Hashim. Sampai saking dia mencintai istrinya, beliau mengatakan begini, untuk memberikan apa ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia itu hiperbola. Apa itu hiperbola? Majas ya, berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Jadi dia ngomongnya begini, wahai istriku, jika kamu tidak lebih indah daripada bulan, aku akan menceraikan kamu talak 3. Gitu. Dia ngomong gitu, istriku, kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan, aku akan ceraikan kamu talak 3. Maksudnya dia, engkau itu jauh lebih cantik daripada bulan. Maka bergegas istrinya pakai jilbab, nutup aurat dan menjauh dari dia. Kata dia, aku tidak akan lebih cantik daripada bulan. Karena dulu orang mengatakan yang paling cantik itu adalah ada bulan. Makanya sampai sekarang di Indonesia kalau memuji seseorang kan bak rembulan kan gitu. Arab pun begitu. Kecantikan itu dilambangkan dengan bulan. Maka ketika suaminya bilang, kalau engkau tidak lebih cantik daripada bulan, aku talak engkau talak 3. Maksudnya dia ingin membahagiakan istri, tapi istrinya mikir, berarti suamiku telah mentalakku talak 3. Maka dia langsung pakai jilbab. Kenapa engkau pakai jilbab? Karena aku tidak akan lebih cantik daripada wahai suamiku. Maka engkau telah menjatuhkan aku talak 3, talak bain. Wah, gitu kata dia. Maka suaminya, wah, uring-uringan, gimana ini? Aku tidak maksud seperti itu. Dan kita ketahui kalau masalah talak, main-mainnya seriusnya serius. Maka dia bingung, ini wanita yang paling dia cintai, sekarang dia talak, bingung dia. Maka dia pergi kepada semua ulama, gimana. Maka semua ulama mengatakan jatuh talak. Kenapa? Karena bulan lebih indah daripada manusia. Sampai datang seorang murid dari Imam Abu Hanifah, tanya, gimana menurutmu Abu Ja'far al-Mansur ucapan itu? Maka dia katakan tidak jatuh talak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu jauh lebih indah daripada bulan. Manusia secara umum jauh lebih indah daripada bulan, apalagi wanita cantik. Maka jauh lebih indah daripada bulan. Maka akhirnya Isa bin Musa tadi lega, akhirnya dia tidak jatuh talak dengan istrinya. Ini bukti Pak, bahwasanya manusia itu luar biasa, penuh dengan keindahan. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, dan pada diri kalian sendiri tidaklah kalian memandanginya. Coba kita lihat, kok bisa gitu ya, jari kita ada ruasnya Pak. Bayangkan nih, ada ruasnya, apalah fungsinya gitu. Coba lurus saja, tidak bisa itu ngadon pempek Pak, tidak bisa bikin adonan ini. Percaya nggak kalau nggak ada ruas ini? Kaku dia, gimana caranya gitu. Tapi dibikin ruas. Coba bayangkan kuku, kok bisa ada kuku gitu, banyak manfaatnya. Ya, coba lihat di kaca gitu, lihat kok bisa ada alis gitu, didobel lagi, habis alis ada bulu mata.
Kok sifatnya beda ya? Alis kok numpuk begini, bulu mata kok enggak numpuk seperti alis. Itu coba pandangi, Pak. Tuh, posisi alis ada di atas ya, kenapa enggak di bawah gitu? Kalau seandainya alis ada di bawah, Pak, hujan datang, udah kita enggak bisa lihat lagi. Alhamdulillah karena ada alis, bisa kita masih lihat karena airnya ngalir ke samping. Ajib enggak, Pak? Ajib itu, luar biasa penciptaan Allah. Cuman kadang kita jarang memperhatikan. Yang kita perhatikan rumput tangga saja terus. Gitu. Coba perhatikan diri kita. Itu ibadah, Pak, tadabbur. Kita mentadabburi, ini ciptaan Allah. Hada khalqullah, ini ciptaan Allah. Kita tadabburi. Kalau tidak bisa mentadabburi kita, lihat anak kita sedang tidur. Bayangkan itu kita yang sedang tidur. Coba lihat tarikan nafasnya. Coba lihat kenapa Allah jadikan ketika kita tidur kelopaknya nutup, Pak. Kenapa enggak melek aja? Kita tidur tapi matanya melek gitu. Gitu. Kok harus nutup gitu? Kenapa kalau kita tidur di cahaya dengan tidur di yang gelap lebih nyaman tidur di gelap? Coba pikirkan seperti itu. Jantung anak kita kok tetap berdetak ya? Rasakan kalau dia narik napas kok ngembang, kok dia ngembuskan dia kempes gitu. Perhatikan detail yang kita lihat. Kalau anak kita sudah besar, yang kecil, yang bayi, perhatikan. Kok bisa ya? Lahirnya kecil sekali, berapa 2,9, 3 kilo, panjang 45. Kok sekarang udah setengah badan ibunya? Kepalanya hampir sama dengan kepala ibunya, kok bisa gitu? Ini dikasih apa? Padahal cuma dikasih ASI saja gitu. Kok bisa tumbuh seperti ini? Siapa yang menjadikannya? Siapa yang merawatnya? Kita akan bersyukur kepada Allah. Berarti kita nih hidup tidak pernah lepas dari pengawasan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak mau taat? Lantas kenapa kita tidak mau ibadah? Lantas kenapa kita tidak mau berfikir? Lantas kenapa kita tidak menjauh panggilan Allah? Padahal Allah memanggil kita fafirru ilallah, bersegera lari menuju Allah. Allah perintahkan fafirru ilallah. Banyak ayat dalam Al-Quran, wasari'u, bergegaslah. Ya, dalam ayat yang lain, fafirru, lari kata Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita jangankan berlari, jalan pun tak mau. Bahkan bukan hanya tidak mau jalan, bahkan mundur ke belakang, bukan tetap di tempat, mundur ke belakang, menjauh dari Allah. Kenapa kita menjauh? Padahal Allah telah menjadikan luar biasa pengaturan organ tubuh kita. Ketika kita tidur tidak ada kita perintahkan di badan kita, wahai jantung tetap bekerja ya, aku istirahat dulu. Tidak ada. Pabrik, Pak, pabrik siapa? PT apa? PT TEL, PT apa gitu. Itu kalau tidak ada orangnya, meledak itu mesin, Pak. Overheat dia. Makanya harus ada yang mengontrolnya. Makanya ada sip malam, sip pagi, sip untuk mengatur mesin itu. Sekarang mesin dalam tubuh kita tidak berhenti, Pak, bekerja terus. Wah, ketak ketuk, apa itu? Ini jantung kita kan kerja terus ya, tidak pernah dicas loh, Pak. Ya, tidak pernah ganti oli ini. Terus, tidak pernah aus dia. Kenapa kita tidak syukuri? Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga. Penciptaan manusia ini bukan hanya fisiknya saja yang sempurna, namun bagian dalamnya juga sempurna. Semua organnya sempurna. Bahkan Allah lebihkan kita dengan apa? Dengan kemampuan yang lebih pintar dari makhluk yang lain. Ada anak kecil, ada anak kecil kan? Kenapa anak kecil jauh lebih cepat menghafal Al-Quran daripada orang dewasa? Hah? Anak kecil mudah sekali, Pak. Masukkan dia ke TK gitu, lah hafal sampai surat Tin lah hafal. Kita sekarang ada yang hafal dari Anas sampai Atin, mungkin bolong-bolong. Atinnya hafal, tapi Al-Alaq dah hafal, Ustaz. Ya enggak? Tapi anak kecil bisa hafal, Pak. Bahkan tidak usah kita suruh baca Quran, hanya mendengar gurunya saja hafal. Kita lah baca, lah dengar, lah ngulangi, lah melok kajian, dah hafal-hafal. Itu luar biasa, Pak. Ada orang buta tapi hafal Quran. Ya kan? Ada orang cacat tapi hafal Quran. Ini kan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Dan lebih hebat lagi, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekurangan di satu sisi dalam fisik kita
kecuali Allah akan lebihkan di sisi yang lain. Pasti. Contoh, orang yang tidak menerima penglihatan, maka panca indera yang lain lebih peka. Pendengarannya biasanya jauh lebih peka daripada apa? Daripada orang lain. Hanya dengan mendengar langkah kaki dia tahu. Sentuhan, Pak. Coba kita tutup mata pakai tongkat, tok tok tok, apa dia orang artinya. Tapi kalau orang yang buta, dia tahu, oh ini ada batu, oh ini ada orang. Seakan-akan tongkat itulah menjadi matanya. Dan anak punya teman, ini nyata Pak, teman anak itu matanya sudah luar biasa, minus berapa ya, 25 apa berapa gitu ya. Dan satunya buta, satunya masih, jadi kacamatanya beliau itu tebal sekali itu. Dan walaupun beliau pakai kacamata, bacanya tidak bisa seperti kita, bacanya begini, tapi hafal Quran Pak. Masih bisa nyetir motor, itu yang paling hebat. Ustaz, antum gimana antum ngendari motor? Ya gitu Ustaz katanya. Tapi anak tidak bisa ngendari motor di atas jam 5 sore. Udah tidak lihat lagi. Feeling anak udah hilang katanya. Tapi kalau di atas jam 5 masih bisa. Padahal kalau baca harus begini nih. Nih. Kadang-kadang ngomong dengan kita, kalau ada di hadapan kita, kalau kita tidak ngomong, dia tidak tahu siapa kita. Oh ini Ahmad gitu. Pas kita, oh Taufik gitu. Karena nggak kelihatan. Ada bayangan orangnya, tapi wajahnya nggak tahu ini siapa. Bayangkan, kurang dia di penglihatan, jangan ditanya tentang hafalan Pak, luar biasa. Mengalir semua, tahu semua. Kitab-kitab hafal halamannya pun hafal. Wah ada di kitab itu kalau tidak salah halaman sekian. Masya Allah. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat kelima kata Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, yaitu kata para ulama ada dua pendapat. Yang pertama pikun, yang kedua adalah masuk ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah neraka yang paling dalam, paling rendah. Kapan? Ketika dia tidak mampu menggunakan nikmat sempurnanya badan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling terhina. Asfali safilin, dia akan masuk ke dalam neraka yang paling rendah. Maka nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau titipkan kepada kita, hendaklah kita untuk ketaatan kepada Allah. Andai kita tidak mampu berbuat ketaatan, tahan jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Begitu saja. Kaidahnya ringan, cuman penerapannya luar biasa. Kalau kita tidak mampu melakukan ketaatan, tahan jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Karena menahan itu artinya tidak berbuat. Kalau kita tidak bisa berucap baik, diam, jangan ngomong. Kan mudah sejatinya. Kalau kita tidak bisa sholat, tahan sampai mabuk-mabukan, kan begitu. Kalau kita tidak bisa apa? Nambah puasa sunnah kita, maka jangan makan yang haram. Kaidahnya cuma sedemikian apa ya? Ringan. Kalau kita tidak bisa baca Quran, minimal jangan dengar musik begitu. Seringan itu. Hidup ini begitu saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Begitu dengan ibadah yang lain. Kalau kita tidak bisa menambah ibadah kepada Allah, maka tahan jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Tapi manusia sangat diri untuk tidak maksiat. Masih dikuasai oleh hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu kita selalu menyeru kepada keburukan. Maka inilah kita butuh ilmu untuk melawan hawa nafsu. Sebentar saja, kita kan hendak sebentar lama-lama lama. Sebentar lama-lama lama. Sebentar jadinya lama. Ya. Jangan sampai kita terlena. Tidaklah gunung itu berasal dari kumpulan batu yang kecil. Ya, maka jangan sampai kita terlena. Sebentar saja, nyoba saja, nyicip saja, sekali saja, jangan. Ya. Masa nyingok cewek sekali beda boleh. Sekali itulah berlanjut ke yang lain. Karena panah setan itu akan terbang, akan melesat dengan apa? Dengan pandangan yang dilepaskan. Maka apabila kita melihat ada wanita, tundukkan pandangan. Yang pertama itu rezeki, yang kedua itu dosa.
Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu Nabi SAW naik unta, Ali di depan, Nabi di belakang. Maka ketika itu Nabi SAW lewat di sekelompok wanita yang waktu itu lagi pada ihram. Kalau ihram pakai cadar enggak pakai cadar. Maka Ali bin Abi Thalib lihat, enggak sengaja, bukan direncanakan. Ya, tapi kalau kita tahu di situ ada pondok akhwat, kalau sore-sore mereka suka nyiram kembang enggak pakai cadar, kita lewat berarti rencana. Ya, itu beda lagi. Ini dia lewat tanpa rencana, lewat. Ngelihat, maka Nabi pun langsung menepu Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tutbi'in nazratan nazratah. Jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Fa innalakal ula wa laysal kal akhirah. Karena bagimu yang pertama bukan yang kedua. Gitu. Kalau iklan, pandangan pertama bitum noda, selebihnya terserah. Nah, ini salah. Jangan diikuti iklan ini. Bagimu pandangan pertama dan bukan yang kedua. Di pandangan pertama juga bukan diikuti. Setelah nyingok sekali langsung dipalingkan, Pak. Jadi hitungannya itu bukan hitungan detik. Hitungannya itu terjingok selesai. Itu. Kan yang tersebar di kita itu kan pandangan pertama tidak apa-apa, tidak dosa, maka jangan berkedip. Nah, ini salah. Bukan masalah kedip tidak berkedipnya. Sekali kita lihat langsung palingkan. Nah, yang pertama itulah rezeki. Oh, ternyata putih, alhamdulillah gitu. Sudah. Jangan ini rainya putih, kakinya hitam atau putih. Gitu. Karena sekarang jangan langsung percaya. Bisa jadi wajahnya putih, kakinya Pak. Oh. Ya. Makanya kalau mau cek putih atau tidak, tapi Anda tidak tahu, memang cantik itu putih ya Pak ya. Kata orang Afrika enggak Pak. Ya, itu hitam makin cantik ya, nisbi lah ya, nisbi. Tapi apa namanya, mayoritas mengatakan cantik itu putih. Makanya kalau mau lihat akhwat mau nikah ini ya, bagi yang lajang ini kalau mau nikah nazar, kalau mau cek putih atau tidak, cek lihat kakinya, tumitnya apa namanya, mata kakinya. Kalau putih insyaallah. Kalau wajah apa yang terjadi? Wajah bisa dipoles Pak, wajahnya saja putih, yang lainnya tidak putih gitu ya. Itu. Jadi ya, tapi jangan lihat paras lah, lihat agama. Kalau kita milih wanita karena agamanya beruntung. Tapi kalau kita pilih wajah tanpa agama, merugi kita. Taib. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka minimal tahan. Jangan sampai kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan dari nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap bermaksiat, dan maksiat ini bukan hanya melakukan keburukan, bukan. Maksiat itu juga meninggalkan kewajiban. Jadi maksiat bukan hanya melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib juga maksiat. Jangan kira bahwasanya maksiat itu cuma mabuk-mabukan. Meninggalkan sholat itu maksiat, bahkan maksiat meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya dari mabuk-mabukan. Jangan dikira bahwasanya maksiat itu hanya berjudi. Tidak puasa Ramadan itu juga maksiat. Karena meninggalkan kewajiban juga disebut maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, kalau kita meninggalkan kewajiban, maka siap-siap kita akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Apa itu? Neraka jahanam. Nauzubillahi. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka jahanam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tidak ada putus-putusnya. Dan mana tidak putus-putus ini minimal ada 3 tafsirannya. Yang dimaksud dengan tidak putus-putus, yang pertama, ganjaran mereka tidak terputus. Yang kedua, ganjaran mereka tidak dikurangi. Yang ketiga adalah ganjaran mereka tidak terbatas, tanpa batas. Ini maksud dari ghair mamnun, tidak terputus. Ya.
Itu yang dimaksud dengan ghairu mamnun, tidak putus-putus. Jadi tidak dikurangi, tidak terbatas, dan tidak terputus, ngalir terus. Dan ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita di surga kelak. Jadi ganjaran kita itu tidak terputus. Maka di surga itu sedetik pun kita tidak pernah istirahat dari nikmat, Pak. Tidak ada waktu untuk istirahat dari nikmat di surga. Kalau di dunia kita ada istirahatnya. Bapak habis makan durian, nikmat ya, makan durian kan nikmat. Itu pasti ada waktu berhenti. Bapak istirahat dari makan durian. 1, 2, 3, 4, habis satu buah. Habis satu buah, nambah satu buah lagi. Habis satu buah, nambah satu buah. 3 durian menurut anak sudah tidak sanggup lagi, ya. Mau sampai 10. Nah, itu udah tidak nikmat lagi. Nah, setelah makan, apa yang bapak lakukan? Istirahat, Pak. Bapak tidak dapat nikmat lagi, istirahat. Di surga tidak ada. Makanya di surga itu tidak ada rasa enek, kekenyangan itu tidak ada sampai kita berhenti dari makan. Nikmat terus. Bahkan rasa gigitan terakhir jauh lebih nikmat daripada gigitan pertama. Itu di surga. Dan di surga itu kita tidak boleh menunggu, Pak. Kalau di dunia, bapak-bapak atau para ikhwan ingin makan mie, walaupun namanya mie instan, masih ada waktu menunggu nggak? Nunggu. Walaupun makannya yang tinggal sobek tambah air, nunggu ndak? Nunggu. Bayangkan, padahal namanya instan, masih nunggu berapa menit. Dari nunggu berapa menit sudah matang dia, mau dimakan nunggu lagi. Nunggu apa? Nunggu dingin. Subhanallah, ini di dunia, Pak. Di akhirat kita tidak bisa nunggu, Pak. Tidak bisa nunggu. Gimana mau nunggu? Yang terbetik dalam hati hadir tanpa disebut. Wah, enak ya kalau sekarang ini minum kopi gitu. Itu disebut itu. Dalam hati ngomong, pengen sekali kopi gayo. Langsung muncul. Tak usah disebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, ya. Kalau Anda menjelaskan tentang hadiah atau buah dari istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Bagi kalian apa yang kalian inginkan dalam hati langsung terwujud, dan apa yang kalian inginkan yaitu sebutkan dengan lisan. Jadi yang kita terbetik dalam hati muncul, Pak. Makanya datang dalam salah satu riwayat, nanti salah satu penghuni surga itu minta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin bercocok tanam." Di surga, penghuni surga mintaannya apa? Bercocok tanam. Maka Allah bertanya, "Bukankah aku telah sediakan semua buah-buahan, semua makanan, tidak usah bercocok tanam lagi?" "Enggak, aku cuman pengen bercocok tanam." Mungkin dia dahulu petani, rindu dia, pengen, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala hamparkan bagi dia lahan, silakan bercocok tanam. Maka dia mulai bercocok tanam. Bahagia kan? Senang dia bercocok tanam. Begitu dia tanam bibitnya, maka bibit itu langsung membesar dan langsung berbuah. Karena di surga tidak ada waktu nunggu. Tidak ada waktu menunggu. Tidak ada waktu menunggu. Makanya kekuatan penghuni surga itu berkali-kali lipat daripada kekuatan di dunia. Kalau di dunia, mohon maaf bagi yang sudah menikah, habis satu kali berhubungan butuh istirahat dulu untuk mengembalikan, minimal dengan berwudu. Di surga enggak terus-terusan, Pak. Terus-terusan. Di dunia, walaupun kita kuat luar biasa, pasti ada perenya. Kalau ada pelang merah enggak bisa lagi halangan, enggak bisa. Atau lagi haid, lagi nifas, enggak bisa. Di surga tidak ada wanita haid, tidak ada wanita nifas, tidak ada wanita menyusui. Semua wanita kembali gadis. Ya. Jadi tiap hari malam pertama terus. Tidak ada malam kedua, malam ketiga, tidak ada tuh, malam pertama terus. Itulah surga, Pak. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang mampu menggunakan nikmat kesempurnaan fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik fisik maupun yang lahir maupun yang batin, untuk ketaatan kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, mampu beramal soleh. Dan amal soleh itu ada 3. Amal soleh yang dikerjakan oleh lisan, amal soleh yang dikerjakan oleh anggota badan, dan amal soleh yang dilakukan oleh hati. Jadi semua anggota tubuh kita ini beramal soleh.
Apa amal soleh hati? Tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu amal soleh hati, yakin kepada Allah. Apa amal solehnya lisan? Zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Apa amal solehnya badan? Perbuatan, berbuat baik, sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Kerahkan semuanya. Begitu kita capek, kita katakan nikmat surga jauh lebih pantas aku perjuangkan daripada capek lelah letihku di dunia. Makanya ada satu kisah yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan tentang surga. Siapa yang ikut berperang ini maka dia akan mati. Barang siapa yang berperang di sini dan dia mati syahid maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Mendengar ucapan itu ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah surga yang kata Allah Subhanahu wa taala luasnya lebih luas daripada langit dan bumi?" Iya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah surga yang memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati? Kata Rasulullah SAW, iya. Maka ketika itu dia memegang kurma, Pak. Dia lagi makan kurma. Maka dia buang sisa kurma tersebut dan mengatakan, kurma ini menghalangiku untuk menuju surga Allah. Jadi dia tidak menghabiskan makan kurma. Kenapa? Karena ketika dia makan kurma, dia menghabiskan waktu berapa detik, berapa menit untuk dia menunda untuk masuk surga. Maka dia pun berperang dengan luar biasa sampai akhirnya mati syahid. Lihat bagaimana untuk menunda surga itu dia tidak mau, Pak. Bagaimana kita memunculkan semangat itu? Begitu kita lemah kita kata tidak. Pantaskah saya untuk berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan dari ibadah kepada Allah, sedangkan Allah menjadikan bagiku surga? Yang mana surga kenikmatannya luar biasa, tidak ada waktu menunggu, Pak, di surga. Tidak ada bosan di surga. Kalau di dunia makin lama makin tua, di surga makin lama makin muda tampilannya, makin gagah. Ya, dulu kok enggak seganteng sekarang lebih ganteng. Itu kalau di surga. Kalau di dunia, masya Allah, ya sekarang sudah ganti warna rambut ya katanya gitu. Berubah warnanya, dulu hitam sekarang ya silver silver warnanya, memutih gitu. Dulu kencang, dulu berotot, sekarang sepuh. Ada yang mengkerut, ada yang mengeriput. Kalau di surga tidak ada. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya di surga itu ada pasar setiap hari Jumat. Kalau di Gunung Imbul hari Sabtu tadi gitu ya. Ini kalau di surga hari Jumat. Tiap hari Jumat mereka datang ke pasar itu untuk saling mengucapkan salam. Setiap kali mereka bertemu dengan, kamu kok lebih ganteng daripada pekan lalu. Begitu ucapannya, ya. Kalau kita sekarang, oh masya Allah makin senior gitu kan. Kalau di surga enggak, makin muda. Baik. Dan ini di dunia juga sama, Pak. Kalau kita istiqomah dalam melakukan amal soleh, maka pahala pun tidak terputus. Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara," jika salah seorang hamba itu sakit atau dia sedang dalam perjalanan yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan ibadah yang selama ini rutin dia lakukan, kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka dia akan diberikan pahala, terus mengalir pahalanya sebagaimana dia masih sehat dan tidak dalam perjalanan. Contoh apa? Misalnya kita sudah biasa menjaga sholat rawatib. Subuh 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kita jaga rawatibnya. Qadarullah kita sakit. Jangankan untuk sholat sunnah, sholat wajib saja berat. Tapi ketika kita sudah menjadi adat kebiasaan kita untuk selalu menjaga sholat rawatib, maka Allah tetap memberikan kita ganjaran pahala sholat rawatib walaupun kita tidak beramal. Dan ini anjuran untuk menjadikan kebiasaan baik, Pak. Kalau orang tidak punya kebiasaan, mana dapat pahala? Dia akan diberikan kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Tidak sholat rawatib, ya sudah, tidak dapat pahala dia. Tapi kalau dia tetap menjaga sholat rawatib, dia akan berikan. Begitu juga dengan sedekah. Rutin sedekah. Qadarullah hari itu dia tidak ada uang untuk sedekah. Misalnya setiap pagi dia sedekah. Nominalnya tidak perlu besar, Pak. 2.000. Qadarullah pagi itu dia tidak bawa uangnya. Atau pagi itu dia sakit, dia tidak bisa sholat ke masjid, maka dia tetap diberikan pahala sedekah itu. Demikian juga kalau dia safar. Kalau orang safar kan nggak bisa tuh, apalagi dia ikut travel, apa ikut pesawat atau ikut apa, nggak bisa ini. Ya Pak pilot berhenti dulu ya, mau sholat jamaah di Masjid Anwar, kan nggak bisa. Bisa nggak bisa kan? Maka ketika kita dalam safar, kita tidak bisa sholat jamaah, kita akan tetap mendapatkan pahala sholat jamaah kalau sholat jamaah menjadi rutinitas kita. Maka jagalah sholat jamaah, Pak.
Jagalah salat rawatib. Begitu juga puasa, begitu juga apabila telah menjadi kebiasaan kita, qadarullah kita terhalangi karena sakit atau safar, maka pahala tersebut terus mengalir. Tapi syaratnya apa? Sakit atau safar. Tapi kalau malas, ya tidak dapat. Kenapa kok tidak sholat? Lagi sudah tidak dapat pahalanya gitu. Dosa tidak dosa. Kalau itu sunnah, ya. Tapi dapat pahala tidak dapat. Tapi kalau dia sakit tidak dapat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-7, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Apa yang menjadikan mereka mendustakan? Nah, di sini ada kata yukadzibuka, mendustaimu, ya. Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, lafazmu di sini itu kembali kepada orang kafir. Jadi orang kafir. Sehingga makna potongan ayat adalah maka apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir akan hari pembalasan. Yang kedua maknanya kamu di sini adalah Nabi SAW, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan engkau wahai Muhammad. Padahal sudah jelas, Pak. Allah telah memberi ahsani taqwim, telah memberikan ciptaan yang sempurna luar biasa. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati nurani. Allah utus Nabi, Allah turunkan kitab untuk kita cerna, untuk kita cermati, untuk kita tadabburi, untuk kita imani, amalkan dan dakwahkan. Tapi kita enggan. Kenapa? Jawabannya karena enggan, karena tidak mau, karena sombong. Ya, makanya kita harus betul-betul menjauhi sifat sombong. Kenapa orang itu tidak mau menerima kebenaran? Paling besar faktornya sombong. Kenapa orang sombong? Karena ilmu dan kedudukannya. Dia merasa lebih berilmu daripada yang menyampaikan. Dia merasa kedudukannya lebih tinggi daripada yang menyampaikan. Mungkin kedudukan karena jabatan, mungkin kedudukan karena harta. Makanya kata Nabi SAW, al-kibru sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Ini penyakit. Sekarang kita lanjut, kita hubungkan dengan ayat yang tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagus penciptaan. Kemudian kita akan sombong. Kok kita sombong? Siapa yang menciptakan? Allah. Kekayaan punya siapa? Allah. Kecerdasan punya siapa? Allah. Jabatan punya siapa? Allah. Allah mau hilang nggak jabatan kita? Hilang. Harta kita hilang nggak? Hilang. Bahkan nyawa hilang nggak? Hilang. Lantas apa yang menyebabkan kita sombong? Antara saya dengan bapak sama, yang membedakannya takwa. Bisa jadi bapak-bapak jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada saya, kalau bapak-bapak lebih bertakwa daripada saya. Karena takwa tidak dapat dilihat hanya masalah zahir. Bisa jadi ada orang bertakwa di kala ramai-ramai, di kala sendiri dia tidak bertakwa. Karena takwa itu harus di setiap kondisi. SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah di semua kondisi, baik di masjid, di rumah, di pasar, bertakwa terus. Ya, dan tidak bisa kita labeli orang, oh ustaz, maka kedudukannya paling bertakwa. Tidak tahu kita, karena itu minal bawatin, itu hal-hal yang tersembunyi, tidak tahu kita. Kita berharap, kita berhusnuzon, orang yang taat beribadah, yang zahirnya taat beribadah adalah orang yang bertakwa. Ya, adalah orang yang bertakwa. Maka kita tidak boleh menganggap diri kita jauh lebih hebat daripada saudara kita. Tidak boleh, Pak. Aku lebih bertakwa daripada fulan. Tidak bisa. Karena kita tidak tahu rahasia fulan. Bisa jadi di hadapan kita dia tidak rajin ibadah, tapi di belakang kita sedekahnya tidak terhitung. Bisa jadi di hadapan kita dia tidak pernah sholat sunnah, ternyata di rumah dia sholat sunnahnya. Kata Nabi SAW, afdalus salati fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik solat itu solat yang dikerjakan di rumah, kecuali solat wajib. Di mana solat wajib? Di masjid. Solat sunnah di mana terbaik? Di rumah, Pak. Habis solat, wong ini tidak pernah solat rawatib, kalah dengan aku. Wah, duluan aku lagi masuk. Tidak bisa, Pak. Karena kita tidak tahu dia solatnya di mana. Mungkin di rumah dia lebih rajin. Gitu. Jadi tidak boleh kita merendahkan manusia, apalagi menolak nasihat. Ada orang datang kepada kita, kemudian nasihati kita, kemudian kita marah-marah, kau nih baru kemarin ngaji, kalau sudah merasa hebat,
nak nasihati. Tahu tak kau, pertama kali yang ada di Prabu Mul ini anak. Boleh Pak. Kalau dia menyampaikan nasihat kepada kita dan memang itu benar nasihatnya, kita katakan jazakumullah khairan. Umar Ibn Khattab Pak mengatakan, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya terang benderang bagi wajah seseorang, atau dalam riwayat lain rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang ahda ilayya uyubi, yang dia datang kepadaku memberikan aib-aibku, memaparkan aib-aibku, memberitahu tentang keburukan-keburukanku. Karena kita ini banyak luput untuk menilai diri kita Pak, karena kita mandangnya ke depan, tidak mandangnya ke bawah Pak. Kita tidak bisa mengoreksi diri kita, orang yang mampu mengoreksi diri kita. Maka ketika ada orang yang datang kepada kita, sejatinya dia cinta dengan kita. Lantas kenapa kita marah-marah dengan dia, bahkan kita tolak nasihatnya? Kita terima nasihatnya. Kalau seandainya nasihat itu benar, kita amalkan. Kalau nasihat itu belum mampu kita amalkan, kita tahan. Yang penting kita tidak marah, kita bersyukur, alhamdulillah ana terima nasihat antum. Ya, doakan ana bisa menjalankan nasihat antum itu. Jangan marah-marah. Ya, tidak terhina Pak, tidak terhina. Anak luar biasa, ada momen yang semoga Allah merahmati guru anak. Jadi anak punya dosen, itu anaknya pakai baju bola ya. Nah di baju bola itu ada sponsornya. Nah qadarullah sponsornya itu BWin atau Triple X, BWin lah kalau tidak salah, BWin. Karena itu warna putih, bajunya warna putih ya, BWin. Ya. Belakangnya tuh ada awalnya huruf O, belakangnya huruf L. Nah, itu. Zaman itu, ya. O, belakangnya L, tahu ya? Bajunya putih. Tulisannya BWin. Terus anak ragu, ngomong nggak ya? Akhirnya anak ngomong, Ustaz, afwan. Bajunya anak Ustaz, anak sebut nama anaknya. Itu ada tulisan BWin. Oh iya, kenapa? Dia bilang gitu. Yang anak tahu Ustaz, afwan, anak bilang, BWin itu situs judi. Anak bilang. Oh iya, anak tidak tahu katanya. Iya Ustaz, mungkin Ustaz bisa cari tahu lagi. Yang anak tahu BWin itu rumah judi, sama seperti Triple X, anak bilang. Oh ya, jazakallah khair, dia bilang. Sama sekali tidak marah dengan anak. Padahal anak sedang menghina anaknya tuh, pakai baju ada BWin-nya. Besok anaknya tidak pakai lagi. Anak iseng, anak tanya, Ustaz, gimana bajunya? Gitu. Sudah anak robek, anak jadikan lap. Alhamdulillah dalam hati anak. Jadi beliau menerima Pak. Padahal doktor, ya 15 tahun tidak kurang beliau tinggal di Madinah menuntut ilmu di sana. Cuman anak muridnya yang baru belajar kemarin sore, anak kasih tahu nurut Pak, luar biasa. Ini yang kita butuhkan untuk diri kita pribadi. Mampukah kita, ada orang yang mungkin di hadapan kita hina Pak, menasihati kita, kita terima nasihatnya. Ini tantangan. Ini tantangan ya. Jangan sampai kita fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita sudah dikaruniai akal, pendengaran, penglihatan, diturunkan Al-Qur'an, diutus Nabi, kemudian kita tetap ngeyel gitu. Dan mengatakan inilah yang dilakukan oleh bapak kami dahulu. Ya kamu itu agama baru, jangan. Kalau ada orang nasihati, coba kita cari tahu, oh memang benar apa salah ini ya. Mana ayatnya, mana hadisnya? Kalau betul ada ayatnya, ada hadisnya sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat, kita laksanakan. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan sekarang, minimal kita bertekad untuk melaksanakannya. Minimal kita bertekad untuk mampu mengamalkannya. Terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Dan lafaz hakim di sini terbagi menjadi dua maknanya. Bisa jadi hakim di sini artinya yang menegakkan hukum, yang kedua artinya yang bijaksana. Yang bijaksana, dan arti bijaksana menempatkan sesuatu tepat pada posisinya. Hakim bijaksana artinya wad'u syai'in fi makanihil munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Itu namanya bijaksana. Itu bijaksana. Anak SD, anak SMP, anak SMA. Kapan bijaksana? Kita membedakan antara memberi uang jajan anak SD dengan anak SMP dengan anak SMA. Beda. Ya, beda cara kita ngomong dengan anak kita yang sudah baligh dengan yang belum baligh. Beda muamalah kita. Itu namanya bijaksana. Ya, bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat
yang paling bijaksana, paling adil dan paling bijaksana. Paling adil dan paling bijaksana. Jangan sampai kita mengira bahwasanya ketika Allah mengazab kita, ketika Allah menjadikan kita di tempat yang paling bawah, itu Allah zalim. Tidak, itu Allah adil. Allah adil. Ketika Allah menghukum seorang hamba, ketika Allah memasukkan hamba ke dalam neraka, itu keadilan Allah, bukan kezaliman Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba dan membebaskan dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah zalim. Ya. Karena ada sebagian kelompok mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharuskan orang yang berbuat ketika Allah mengatakan orang yang berbuat dosa dan maksiat masuk neraka, ketika Allah ampuni berarti Allah tidak konsisten katanya. Itu ada kelompok ya yang mereka mengatakan infazul wa'id, harus dilakukan ancaman itu. Kalau Allah berjanji akan memasukkan orang yang melakukan dosa masuk dalam neraka, maka Allah wajib masukkan di dalam neraka. Kalau Allah tidak masukkan di dalam neraka, berarti Allah tidak konsisten. Enggak, kita katakan enggak. Allah itu memiliki ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Kalau Allah mau Allah ampuni, itu berarti Allah sedang mengedepankan kasih sayangnya. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada yang dapat memaksa Allah. Tapi ketika Allah berikan hukuman, berarti Allah sedang menegakkan keadilannya. Dan Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Dan berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di, fahal taqtadi hikmatuhu ayyatrukal khalqa sudan wala yu'maruna wala yunhaw wala yusabuna wala yu'aqabun. Dan apa konsekuensi hikmah Allah? Ya, Allah menciptakan manusia adalah Allah menciptakan manusia, lantas manusia dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, tidak diberi pahala, tidak diberi hukuman? Enggak. Salah satu bukti Allah itu maha adil, Allah menciptakan kita dan Allah memberikan kita tujuan, dan Allah akan menganjar sesuai dengan amal kita. Kalau kita mampu beramal kebaikan, maka Allah berikan pahala. Tapi kalau kita tidak mampu beramal kebaikan, bahkan kita melakukan dosa dan maksiat, maka Allah ancam dengan neraka dan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bahas dari tafsir surat At-Tin di juz Amma, surat nomor 95, dan alhamdulillah berarti kita telah membahas 19 surat di juz Amma. Harapan kami Bapak-bapak sekalian, para ikhwan, 19 surat yang kita telah pelajari ini juga dihafal oleh kita. Insyaallah masih pendek-pendek ya. Masih pendek-pendek, maka kita mari berusaha untuk menghafalkannya ya, dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai surat At-Tin. Ya, sehingga kita dalam salat kita bisa tanawu, bisa ganti-gantian. Salat malam kita juga bisa lebih panjang. Dan dalam rakaat itu boleh, misalnya kita sudah baca At-Tin, habis At-Tin, setelah itu dalam rakaat yang sama tambah dengan Al-Alaq, boleh. Ya, boleh. Ya, jadi tidak harus satu surat ruku, tidak harus begitu. Jadi silakan ditambah sesuai dengan kemampuan hafalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Ya. Enggak. Ternyata angkat tangan. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan bapak-bapak, para ikhwan dan adik-adik sekalian yang hadir kajian ya. Masya Allah, ini anak-anak kecil juga hadir. Semoga sebagian yang disampaikan bisa dipahami, ya, bisa jadi wawasan juga dan bisa diterapkan. Karena sejatinya anak-anak ini walaupun dia tidak ngeh sekarang, itu direkam Pak. Dia merekam. Anak banyak sekali takjub dengan anak-anak. Ya, waktu kita sampaikan, wah, dia main-main gitu ya. Tiba-tiba di suatu saat dia ulangi ucapan kita itu. Loh, kok bisa ya? Padahal kita ngomong nih, dia tidak fokus dengan kita Pak. Oh, dia sini duduk dulu, tidak mau, dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Suatu saat dia serius Pak. Semua yang kita omongkan pada waktu itu dia ulangi Pak. Canggih sekali ciptaan Allah satu ini. Ya, pernah nggak merasa gitu Pak? Pernah enggak? Anak pernah loh Pak.
Anak ngomong dengan anak-anak gitu ya. Sini dulu, Abi mau ngomong nih, serius ini. Oh iya iya, duduk sebentar, lari lagi. Tiba-tiba dia pegang mic, dia nyontoh anak, mau ambil semua yang sampaikan sama dia itu diulangi lagi. Oh, kok bisa? Anak bilang, subhanallah. Ini salah satu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lebih hebat daripada video rekaman, Pak. Ya, kalau video rekaman ada gangguan sudah. Ini anak-anak walaupun dia lagi apa ya, ngadep ke tempat lain gitu ya. Ini telinganya main, Pak. Tanpa dia sadari masuk ke hatinya nanti keluar. Itu hebatnya anak-anak. Maka jangan pernah sepelekan kita menasihati anak kita. Walaupun itu dia tidak paham menurut kita, dia akan merekam. Maka terus ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik ya. Jangan bubuhi dengan kalimat-kalimat yang jelek. Ya, anak pribadi juga terus berusaha untuk tidak mudah marah dengan anak-anak. Ya, karena ketika kita marah dengan dia itu ternyata direkam. Dia praktekkan dengan orang lain, Pak. Dia praktekkan dengan orang lain dan itu nyata. Jadi kita tahan juga emosi kita ya, menasihati anak pribadi ya, dan juga jamaah sekalian untuk terus berkata baik. Jangan berikan sekecil apapun momen untuk anak-anak kita mendapatkan yang buruk dari kita. Ya, kita berharap kita ini menjadi sumber kebaikan untuk mereka, bukan malah menjadi sumber keburukan. Ya, walaupun anak kita masih setahun, berikan nasihat saja. Ya, siapa tahu nanti ketika dia dewasa dia paham. Dengarkan Al-Quran, bacakan Al-Quran di sisinya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi keluarga kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.